Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Jadi tujuan saya untuk bikin video ini, saya pun tidak tahu tujuannya apa. Yang jelas saya tidak bisa tidur dan saya kepikiran buat video ini. Tapi jangan tanya kenapa saya kepikiran, karena saya tidak bisa menjelaskannya. Saya pun tidak tahu kenapa saya kepikiran. Sudahlah, gak usah dibahas. Yang jelas saya pengen bikin video ini. Gak apa-apa kan? Toh ini HP saya, badan saya, yang di kamera pun saya. Tapi terima kasih kalian semua sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Jadi saya buat video ini hanya untuk sekedar mengungkapkan apa yang saya rasakan hari ini. Saya dari tadi nggak bisa tidur karena saya kepikiran, kenapa dunia terus seperti ini. Sempat terlintas dalam pikiran saya ubah dunia ini. Gimana caranya saya pun tidak tahu. Karena itu hal yang mustahil buat saya. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seonggok daging yang tidak bermutu. Dan ya sudahlah. Karena saya tidak bisa untuk mengubah dunia ini, jadi saya putuskan untuk mengubah diri saya dulu sendiri. Siapa tahu dengan cara saya mengubah diri saya bisa memberi sedikit warna untuk dunia ini. Jadi singkat saja gini. Jadi dulu saya bikin channel ini bertujuan untuk mengedukasi para penonton yang ada di luar sana yang berminat untuk menonton channel saya. Tapi ternyata ide-ide kreatif saya semuanya hanya istilahnya apa ya, mungkin ide kreatif orang lain yang saya jiplak atau saya rekonstruksi ulang. Misalkan contoh, saya bikin video. Nah, video ini hasil dari saya nonton YouTube atau saya lihat orang, terus tiba-tiba saya pelajari dan saya rekonstruksi ulang, lalu saya bikin video. Setelah beberapa video saya bikin, ternyata semua video yang saya bikin tidak membuat orang tertarik. Sempat saya berpikir, apa ada yang salah dengan pembuatan video? Wajar sih kalau ada yang salah, karena saya masih awam, masih amatir. Namanya juga berusaha. Karena saya cuman kepingin jadi seperti orang-orang besar sana yang menjadi konten kreator, terinspirasi lah istilahnya. Saya hanya terinspirasi dan saya mencoba di bidang itu, dan ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Karena video-video saya ini cuman merekonstruksi dari video orang, saya daur ulang, tapi tidak memakai video dia, tapi dengan pembuatan video saya sendiri, saya pelajari, dan itu membuat tidak orang tertarik. Sampai dalam pikiran saya, kenapa orang tidak tertarik? Padahal ya, perjuangannya bikin video itu sampai ada yang 2 hari, 3 hari. Terus saya berpikir, kenapa orang tidak tertarik? Akhirnya saya sadar,
setelah saya lihat video saya sendiri, ternyata memang tidak menarik. Saya sendiri pun enggan melihatnya. Tapi tidak apa, namanya juga belajar. Jadi saya anggap itu sebuah keberhasilan yang tertunda. Sedikit mengobati rasa hati saya ini. Tolonglah, jangan begitulah. Terus channel saya ini sempat vakum selama sekitar 8 bulan. Kenapa bisa vakum? Dikarenakan ada sedikit urusan internal. Karena dulu saya membuat video-video pertama kali saya mencoba menjadi konten kreator itu, dulu saya sepulang dari kerja yang pertama di Malaysia juga, tepatnya di Kuching. Saya pulang, ada sedikit modal dan ada sedikit simpanan uang. Jadi untuk bulan pertama, kedua, ketiga sampai bulan ke berapa itu, mungkin 7 atau 5, saya masih boleh tahan. Karena untuk sehari-hari saya menafkahi keluarga ada dari simpanan saya. Saya berharap tadinya mungkin ekspektasi dari diri saya ini, kalau saya jadi konten kreator sepulang dari sini, masa sekitar 4 atau 5 bulan sampai 6 bulan saya tidak berhasil. Itu ekspektasi saya. Ternyata setelah saya jalanin realitanya sangat sulit. Setelah sekian lama, sekian bulan, 6 bulan, saya tidak mendapatkan apa-apa. Ada mendapatkan sebuah pengalaman. Tapi di samping itu, setelah 6 bulan berjalan, kemudian uang simpanan saya mulai habis, mulai terkikis. Saya mulai berpikir, rasa-rasanya ini jalan salah. Bukan seperti ini caranya untuk menjadi konten kreator. Karena kenapa? Saya sudah punya istri, saya punya anak yang setiap hari harus saya nafkahin. Tapi dengan saya tidak kerja mau pakai apa? Akhirnya sebelum perang dunia ketiga terjadi, saya putuskan untuk mencari kerja dan vakum dulu di apa yang saya cita-citakan ini. Itu terlalu menutupi, bohong. Sebenarnya saya bohong. Sebenarnya setelah 6 bulan itu istri saya mulai ngamuk. Dia mulai sudah merasa dunia ini tidak baik-baik saja. Dia terus meronta-ronta. Saya pun sadar kenapa istri saya seperti itu, karena saya hanya berdiam diri membuat video dan tidak menghasilkan apa-apa. Oke, akhirnya singkat cerita saya mendapat pekerjaan kembali, tapi saya mendapatkan di luar negeri lagi. Tepatnya di Malaysia, tapi bukan tempat yang kemarin, di Sibu. Nah, di Sibu ini saya tinggal baru 8 bulan.
Nah, dalam jangka waktu sekitar hampir 1 tahun mungkin saya tinggalkan channel ini. Saya mulai mengurusi pengurusan keberangkatan saya, mulai fokus kerja segala macam, dan akhirnya ketemulah malam ini. Saya bingung. Saya masih punya cita-cita untuk menjadi content creator, tapi mungkin saat ini sudah waktunya saya sadar dan bangkit. Karena apa? Karena sekarang saya dalam keadaan bekerja. Jadi saya bekerja sambil ngonten, kan aman. Istri saya tidak akan teriak-teriak. Anak saya tidak akan compang-camping. Tapi itu juga penuh pertimbangan yang berat. Saya melewati pemikiran ini setelah saya lewati beberapa benua, setelah saya mendatangi 9 perguruan, setelah saya mengadakan rapat dengan 9 kepala negara dan juga Dewan PBB, yang akhirnya saya putuskan saya harus kembali aktif dalam konten ini. Jadi makanya saya bikin video ini. Mungkin bisa saya kasih judul apa ya yang lebih pantas kira-kira untuk menarik orang biar menonton ini. Tapi untuk yang sekarang saya tidak akan membuat video yang seperti kemarin, tutorial kah atau apakah, karena itu hanya video-video dari rekonstruksi yang saya ceritakan tadi punya orang. Yang saya sendiri aja tidak tahu itu tujuan videonya kemana. Saya sendiri aja kadang-kadang bingung kenapa saya bikin video itu. Tapi ya sudahlah, toh sudah diupload. Kalian juga ada yang sudah nonton. Tapi tak apalah, terima kasih sudah menonton. Saya selalu tetap berterima kasih. Jadi dengan saya bikin video ini, saya menyatakan bahwa saya akan memulai kembali beraktivitas di channel ini. Mohon dukungannya. Ya terserahlah mau cara kayak gimana, motivasi apa ya, kasih motivasi di kolom komentar, atau kasih saran atau kritik. Subscribe boleh subscribe boleh. Kali ini saya mau bikin video tentang keseharian saya di tempat kerja saya ini. Kenapa saya punya pikiran ke situ? Saya pun heran kenapa saya bisa punya pikiran ke situ ya. Tapi saya rasa setelah saya pikir-pikir memang harus ke situ, karena bahan yang saya bisa tampilkan sama kalian ya cuman itu. Jadi singkat cerita, saya kerja di Malaysia, di sebuah kilang ayam di Sibu. Nah, di kilang ayam ini saya bertugas sebagai penjaga kandang. Jadi setiap kandang itu ada satu penjaganya atau pekerjanya. Mungkin itulah yang saya akan kontenkan di video-video saya selanjutnya. Mungkin pekerjaan saya ini yang sangat diimpikan halayak ramai yang belum tahu keadaan dunia luar sana. Mungkin orang banyak berpikir bekerja di luar negeri itu enak, banyak uangnya,
Kelihatan bisa jalan-jalan atau segala macam. Tapi itu kan ekspektasi, realitanya tidak. Kerja di luar negeri ini sama saja seperti kerja di negara kita sendiri, penuh kerja keras, penuh penuh apa ya, nggak usah penuh lah. Jadi pokoknya sama, tetap harus berusaha, apalah semacamnya macam itu. Karena untuk saat ini, untuk di Malaysia ini sama kalau menurut saya seperti di Indonesia. Kenapa? Karena harga ringgit untuk sekarang ini lagi turun jauh-jauh seperti sebelum saya kerja di Malaysia. Yang pertama itu jauh dari harga ringgit, dari kebijakan, dari segala macam. Ya mungkin jauh lah. Jadi mungkin kalau saya pikir masih setara lah sama di Indonesia. Jadi yang sudah mendapatkan pekerjaan di Indonesia, tetaplah bekerja di Indonesia dan jaga pekerjaanmu. Jangan sampai kau tergiur untuk mencari pekerjaan lain dengan pemikiran yang bakal lebih indah di luar negeri sana. Ternyata tidak. Karena kenapa? Karena kalian di sana punya sedikit lebih keuntungan. Walaupun gajinya pas-pasan, tapi kalian dekat dengan keluarga. Saya sendiri jauh dari keluarga. Bahkan anak saya yang kedua saya belum pernah memegang atau memeluk atau menggendong. Karena waktu saya berangkat istri saya lagi hamil muda. Jadi anak saya yang kedua ini lahir, saya udah di sini. Jadi saya hanya bisa bertatap muka lewat telepon. Tapi sudahlah. Kok jadi cerita ke situ? Sudahlah, lupakan saja. Itu hanya sedikit emosional dari hati saya. Oke, kembali ke topik. Jadi pekerjaan saya ini mungkin diidamkan semua orang yang belum pernah ke luar negeri, karena mendengar luar negeri itu gaji besar segala bla 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 bla. Jadi kerja saya di sini sebagai penjaga ayam, atau bisa istilahnya di sini inang ayam. Jadi keseharian saya menginang ayam. Jadi ayam yang saya inang ini bukan ayam telur, tapi ayam boiler, ayam daging. Jadi konsep kerjanya atau teknis kerjanya seperti ini. Ketika ayam pertama masuk atau hari pertama ayam masuk, pekerjaan saya bangun pagi. Jelas dong harus bangun pagi. Kalau bangun siang tidak kerja namanya. Atau saya tidak bangun, sama saja tidak kerja. Yang jelas syaratnya untuk pekerjaan saya ini harus bangun pagi. Nah di pagi hari ini saya siap-siap dan pergi ke atas untuk chop. Kalau di sini chop ya, nggak tahu kalau di Indonesia, karena saya belum pernah kerja di Indonesia walaupun saya orang Indonesia. Kenapa? Karena saya tidak punya ijazah. Kasihan sekali hidup saya ini. Tapi sudahlah, lupakan saja. Yang penting saya sekarang sudah bekerja. Nah, setelah mengecop, lalu saya masuk. Pertama yang saya harus cek suhu ayam. Itu pekerjaan pertama saya, suhu ayam. Kenapa saya harus cek suhu ayam? Karena kalau suhunya panas dan terlampau panas, yang ada di dalam bukan ayam, tapi panggang ayam. Wah, gak jadi juga saya inang ayam kalau begitu. Yang kedua, saya harus cek ayam dan pastikan ayam itu ada, atau ayam itu bukan sapi, atau bukan kerbau. Kalau ayam itu ternyata kerbau, yang di dalam itu ternyata kerbau, ya berarti saya inang kerbau. Kalau yang di dalam itu sapi, ya berarti saya inang sapi. Makanya saya harus pastikan betulkah yang di dalam ini ayam. Atau yang lebih parah, yang di dalam itu tidak ada ayam. Bayangkan, saya bekerja inang ayam, begitu saya masuk ternyata ayamnya tidak ada.
bingung kan, saya aja bingung. Jadi itu yang selalu saya kerjakan, Inang Ayam. Yang kedua, tadi sudah yang kedua. Yang ketiga, ya saya biasalah memberi obat, mau ngasih minum, ngasih makan dan yang lain-lain. Intinya itulah yang akan saya nanti tampilkan di video-video saya. Tapi saya pun masih ragu, apakah mungkin ini berhasil atau tidak. Ya kita lihat saja nanti. Kalau belum dicoba kan kita nggak tahu. Coba saja dulu. Saya pun bingung. Tapi yang jelas semua saya sudah lakukan. Bahkan saya rapat dengan kepala negara, 9 kepala negara dan anggota PBB pun saya sudah lakukan. Dan saya tetap dengan pendirian saya harus aktif lagi dan membuat konten ini. Hanya istri saya dan ibu saya mungkin yang nggak tahu saya membuat video ini. Karena kenapa? Kalau saya izin sama istri saya ataupun sama ibu saya takut mereka tidak mau keluar rumah. Mungkin kalau mereka sudah lihat video ini, bisa kejadian juga mereka tidak keluar rumah karena mereka malu dengan anaknya, dengan suaminya. Apalagi kalau anak saya yang melihat ini, mungkin dia berpikir, terlintas dalam pikirannya, siapa yang bakal jadi motivasi saya lagi? Bapak saya sudah bikin malu. Biarlah, sudah terlanjur saya bikin video ini, tetap saya harus upload. Memang sulit, tapi saya harus mencoba. Makanya untuk kalian semua yang ada di luar saya, dukung untuk perkembangan channel ini. Saya memohon dukungannya biar channel ini berkembang, biar saya bisa memfasilitasi untuk membuat videonya dengan kamera yang layak, dengan mikrofon tidak semacam inilah. Saya pun susah, tapi tak apa, untuk sementara saya tetap berjuang seperti ini. Satu yang saya pinta dari kalian semua, mohon doa restunya. Mudah-mudahan saya tidak bosan-bosan mengupload video ini, mengupload video-video lain, walaupun saya agak sedikit ragu. Tapi tak apalah, saya akan tetap berusaha. Jadi doakan saja ya, mudah-mudahan yang sekarang tidak usah berhasil juga nggak apa-apa, tapi sedikit aja berhasil. Oke, jadi sekian dari video saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa kalau yang belum subscribe, yang sudah jangan ditekan lagi, nanti yang ada jadi unsubscribe. Sudah sedikit hilang pula nanti subscriber saya. Kalau yang sudah subscribe, komen saja, kasih saran, ide atau kritik pun boleh, yang nanti akan membangun, insya Allah akan membangun video ini. Nah, ya udah, karena ini sudah malam, sudah waktunya saya juga tidur, karena besok hari saya harus bekerja seperti biasa. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya sudah menonton video ini sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.